Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara-saudari sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini di ruang Zoom ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kabar saudara-saudari sekalian di pagi yang cerah ini? Semoga kita semua tetap sehat dan semangat ya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Putri Amalia Nabila. Saya selaku moderator yang akan memandu kajian online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi utama, alangkah lebih baiknya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ah Syaiful. Kepada Al-Ah Syaiful dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron terima kasih. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkannya bersama sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik teman-teman, saudara-saudari sekalian, selanjutnya saya akan membacakan beberapa tata tertib dari kajian online POSEI Sulawesi Selatan, Barat, dan Maluku. Yang pertama, peserta memasuki ruang meeting Zoom 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, mengganti username akun Zoom dengan format nama _ instansi. Jadi saudara-saudari sekalian mohon ya untuk di rename username-nya menjadi nama _ instansi. Contohnya Putri _POSEI Unhas. Silakan ya teman-teman di rename username-nya. Kemudian tata tertib yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung. Nah, teman-teman, ayo nih, silakan diaktifkan kameranya ya. Di sini masih ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera. Ayo kita mau lihat nih wajah-wajah cerah dari teman-teman di pagi hari ini. Ya. Selanjutnya, peserta sangat dianjurkan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Ya, silakan digunakan ya virtual background-nya bagi teman-teman yang memungkinkan untuk memasang virtual background-nya. Kelima,
peserta menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkannya ketika dipersilahkan, serta meminimalkan hal-hal yang bisa mempengaruhi kurang kondusifnya Zoom meeting. Yang keenam, menjaga adab-adab dalam bermajelis. Dan yang ketujuh, tetap berada dalam room meeting hingga kegiatan ditutup. Nah, saudara-saudari sekalian, ketentuan-ketentuan ini besar harapan dari kami agar dapat dipatuhi demi kelancaran kajian dan kenyamanan kita bersama. Yuk, ya teman-teman di sini masih banyak ya yang belum di-on-kan kameranya. Silakan di-on cam dulu sebelum kita masuk ke sesi utama. Ya. Oke, sudah ada ya beberapa. Nah, baik. Gimana nih saudara-saudari sekalian? Apakah kita sudah siap untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini? Semoga kita semua sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat menarik dan sangat luar biasa dan menarik, yaitu Buy Now, Pay Later, Syariah, ketentuan Pay Later dalam perspektif Islam. Nah, materi ini akan dibawakan oleh Bapak Ronald Yusuf Wijaya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari Bapak. Teman-teman mungkin bisa dilihat ya CV singkat dari Bapak melalui layar yang dibagikan oleh panitia. Di sini saya akan membacakannya juga. Nama lengkap Ronald Yusuf Wijaya, tempat tanggal lahir Jakarta 13 September 1985. Alamat Greenlight City, Jalan West Europe, 1 nomor 22, Cipondo, Jakarta Barat. Nah, di sini juga bisa dilihat ya beberapa pengalaman organisasi dari Bapak. Yang pertama, pada tahun 2019 hingga sekarang, Digital Sharia Finance Deputy Division Head at Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2018 hingga sekarang, Syariah Digital Business Deputy Division Head at Indonesia Sharia Economic Society, dan beberapa pengalaman organisasi lainnya. Nah, selanjutnya bisa dilihat ada beberapa pengalaman kerja oleh Bapak. Yang pertama, pada tahun 2013 hingga sekarang, Bapak bekerja sebagai co-founder at Etis Venture Global Sharia Crowdfunding Platform in Property, SMS, and Charity. 2013 hingga 2014 sebagai VP Marketing at Velas Productivity Consulting, Business Process Improvement Consultancy Firm, dan beberapa pengalaman pekerjaan lainnya. Dan di sini juga bisa dilihat beberapa pendidikan formal dan informal yang pernah Bapak tempuh. Nah, yang pada tahun 2010 hingga 2011, Garuda Kirana Mahardika International Business School, konsentrasi in Integrated Business Management System. Pada tahun 2004 hingga 2008, University of Pelita Harapan, Bachelor in Social and Politics. Dan pada tahun 2003 hingga 2004, Tarumanegara University, Mayor in Management. Baik, itulah tadi CV singkat dari Bapak. Assalamualaikum Bapak, apakah sudah berada di dalam ruangan? Berada di dalam room? Waalaikumsalam. Iya, Mbak Uti. Ya, Ya Pak. Ya, mungkin Bisa agak putus-putus ya Pak, suaranya atau? Bentar. Sudah lebih jelas? Iya, Masya Allah. Ya, syukron Pak, sudah Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Apakah sudah siap untuk membawakan materi? Iya, insya Allah siap. Ya, syukron Bapak. Ya, Apaan? baik. Baik saudara-saudari sekalian, tadi ya di awal kita sudah sedikit menggali pengetahuan saudara-saudari sekalian terkait apa sih yang saudara-saudari pikirkan ketika mendengar kata pay later. Nah, banyak pendapat ya tadi yang salah satunya yang umumnya saya lihat ada yang mengatakan bahwa pay later itu pinjaman, ada yang bilang pay later itu pembayaran dulu, utang, dan bahkan ada yang berpendapat kalau pay later itu adalah riba. Nah, pay later ini memang sekarang sedang marak ya, teman-teman, menjadi salah satu pilihan dalam bertransaksi di era sekarang, khususnya pada transaksi e-commerce. Nah, karena kemudahan yang ditawarkan, banyak orang-orang yang tergiur untuk menggunakan pay later ini. Namun apakah sebenarnya teman-teman tahu tidak ya sebenarnya bagaimana sih hukum dari pay later ini dalam Islam? Apakah pay later ini itu tidak melanggar koridor-koridor syariah
sebagai seorang muslim tentunya kita sudah sepatutnya untuk mencari tahu keabsahan atau kehalalan dari segala sesuatu tindakan perbuatan baik itu dalam transaksi atau bentuk ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu teman-teman, saudara-saudari sekalian, sangatlah tepat kita untuk masuk di dalam kajian online ini karena kita akan membahas terkait apa sih sebenarnya ketentuan pay later dalam perspektif Islam. Nah, materi ini akan dibawakan oleh Bapak Ronald Wijaya. Untuk sesi materi selama 30 menit ke depan dan sisanya 15 menit kita akan melakukan sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, baik, mungkin kepada Bapak Ronald Wijaya, dengan ini waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, adik-adik FOSE sekalian, terima kasih pada pagi hari ini sudah mengundang saya di hari Sabtu yang cerah ini, alhamdulillah, untuk mungkin berbagi ya tentang sebuah fenomena juga, gitu ya. Kan tadi di agendanya adalah tentang bagaimana itu penerapan buy now pay later. Nah, namun sebelum ke sana, saya mungkin akan coba sharing dulu, gitu ya, konsep dari fintech itu sendiri. Saya yakin adik-adik mungkin belum terlalu banyak yang familiar tentang konsep fintech ya, karena buy now pay later hanya sebagian kecil dari si ekosistem fintech itu sendiri. Kebetulan pada pagi hari ini saya sudah ada sebuah materi yang akan saya coba paparkan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang lebih clear gitu ya. Di sini kan teman-teman semua mungkin sudah sering dengar yang namanya fintech atau mungkin lebih sering dengar yang namanya pinjol atau pinjaman online gitu ya. Nah, masalahnya adalah masyarakat di sini belum begitu paham bahwa fintech itu luas banget gitu ya, bukan sekedar hanya pinjol gitu ya. Nah, hari ini kita melihat bahwa ekonomi syariah juga sudah banyak menerapkan yang namanya financial technology dengan mengutamakan atau berasas pada prinsip-prinsip syariah. Saya akan coba coba akan paparkan sedikit gitu ya, bahwasanya ini saya rasa sangat penting buat adik-adik paham dulu nih konsep utuhnya gitu ya, baru nanti kita bisa coba mengkerucut lihat aspek-aspek kesyariahan dalam penerapan teknologi tersebut, terutama dalam hal ini buy now pay later. Baik, saya mulai ya. Ini adalah slide pertama saya, di mana ini akan menjelaskan bahwasannya fintech itu sudah banyak sekali, sudah luas sekali. Namun kalau kita coba kategorikan, setidaknya ada 4 kuadran, teman-teman sekalian ya. Di sini ada sebuah fintech yang menurut saya mungkin paling banyak penggunanya saat ini di Indonesia, yaitu kategori fintech payment, clearing, dan settlement. Ya, di situ adik-adik bisa lihat ada e-wallet, e-money, payment gateway, dan juga digital currency. Tentunya di sini teman-teman semua sudah pernah pakai OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan lain sebagainya. Ini adalah fintech payment namanya, teman-teman. Fintech payment diatur di bawah Bank Indonesia. Nah, yang di kuadran 2, 3, dan 4, ini adalah fintech-fintech di bawah naungan OJK. Mohon maaf. Di mana yang paling mature hari ini adalah kategori fintech deposit, lending, dan capital raising. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah dengar yang namanya peer-to-peer lending, dan juga equity crowdfunding. Nah, saya ada slide yang akan membahas 2 hal tersebut nanti, namun di sini ada kuadran 3 dan 4 yang juga merupakan inovasi dari financial technology. Kalau kita lihat di sini ada market support dan juga investment dan risk management ya. Di sini ada slide berikutnya ini menggambarkan klaster-klaster yang ada dari dalam inovasi keuangan digital gitu ya. Ini adalah fintech-fintech pengembangan dari yang sudah ada. Intinya adalah ini fintech dalam mendukung ekosistem ya. Seperti apa contohnya? Saya akan coba kasih beberapa penjelasan yang cukup related dengan konsep buy now pay later. Nah, di sini yang paling sangat erat kaitannya adalah credit scoring. Teman-teman semua, ketika kita mau belanja online, gitu ya, lalu menggunakan fitur BNPL atau BNPL atau Buy Now Pay Later, tentunya sebagai platform tidak akan sembarangan memberikan persetujuan, gitu ya. Apa yang dilakukan? Mereka akan lakukan yang namanya credit scoring. Ya, apa itu credit scoring? Credit scoring adalah engine atau sistem bagaimana mereka melakukan analisa lalu menghasilkan persetujuan. Apakah pembiayaan ini boleh dikasih kepada orang yang mengajukan. Kalau dulu mungkin untuk mendapatkan kredit
dari lembaga keuangan yang ada, lembaga keuangan non-konvensional maupun yang syariah, itu mungkin bisa makan waktu berhari-hari, kadang berminggu atau kadang berbulan-bulan. Hari ini dengan pemanfaatan fintech credit scoring, maka persetujuan bisa dilakukan dengan sangat-sangat cepat. Kadang mungkin hanya dalam berapa jam, kadang berapa menit, kadang berapa detik saja sudah bisa di-approve. Ya, ini adalah engine atau mekanisme di belakang pemberian BNPL tadi, buy now pay later. Ya, nah yang tidak kalah penting juga di sini salah satunya seperti di bawah ini, adik-adik bisa lihat ada yang namanya eKYC atau Electronic Know Your Customer. Ini adalah fintech yang memastikan bahwa pengguna tersebut sudah terverifikasi, datanya sudah valid, sudah benar, tidak ada yang dimanipulasi. Misalnya kita pakai KTP orang gitu ya untuk dapatkan pembiayaan. Lalu kita juga memberikan keterangan palsu dan lain sebagainya macamnya. Dengan adanya eKYC, maka verifikasi dilakukan dengan sangat cepat, lalu credit scoring juga melakukan formulasi terhadap visibility gitu ya untuk teman-teman adik-adik dapatkan fitur BNPL tadi. Nanti saya akan coba kaji di belakang, tapi ini saya akan coba kasih gambaran dulu ya, bahwasanya fintech, hari ini fintech syariah sudah sangat berkembang dengan sangat pesat. Ya, setidaknya di Indonesia, kita mencatat hari ini di asosiasi sudah ada hampir 50 anggota. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah beragam sekali anggota di asosiasi ya, baik itu fintech players maupun lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan, lalu pusat studi, ada law firm, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting, adik-adik sekalian, yaitu teman-teman adik-adik harus pastikan bahwa fintech atau fintech syariah yang ingin dimanfaatkan harus sudah berizin terdaftar di otoritas. Ya. Hari ini kami mencatat setidaknya ada 10 peer-to-peer yang sudah terdaftar dan berizin, lalu ada 6 inovasi keuangan digital syariah. Ini penting supaya apa? Karena mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya, ada kasus sampai orang bunuh diri gara-gara ditagih dengan tidak manusiawi dan lain sebagainya macamnya. Ternyata ketika diselidiki, mereka menggunakan fintech ilegal atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pinjol, pinjaman online. Nah, adik-adik semua, kita bisa lihat di sini, ada beberapa penyelenggara syariah yang sudah mendapatkan blessing dari otoritas, artinya lebih terpercaya karena diawasi langsung, bahkan kalau seandainya mereka melakukan tindakan yang tidak baik gitu ya, penagihan tidak manusiawi, lalu mengambil data pribadi secara tidak tanpa persetujuan dari pelanggan dan lain sebagainya macamnya, itu akan dikenakan sanksi, bahkan bisa ditutup atau dicabut izinnya. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya mungkin saya akan langsung lompat ke, nanti ada contoh-contoh dari players-nya, adik-adik bisa lihat, bisa pelajari juga, ya, lalu bisa tahu kira-kira fintech mana sih yang cocok nih saya bisa pakai, gitu ya. Di sini saya akan coba kasih gambaran dulu, gitu ya, bahwa semua konsep di peer-to-peer tadi atau equity itu adalah kategori crowdfunding. Crowdfunding sendiri ini sebetulnya sebuah terminologi yang cukup baru ya. Tapi kalau kita lihat artinya, sebetulnya ini adalah urunan atau patungan, gitu ya. Crowdfunding, jadi sekumpulan orang membiayai, gitu ya. Nah, ternyata di crowdfunding itu sendiri, ini adalah memiliki dua kubu, gitu ya, dua kutub ya. Satu yang sifatnya untuk sosial, satu lagi yang sifatnya untuk investment. Sebelah kiri filantropik untuk sosial, sebelah kanan investment untuk komersial. Ya. Dan di bawah subkategori dari filantropik sendiri, ada yang namanya donation crowdfunding. Adik-adik mungkin pernah dengar yang namanya kitabisa.com, WeCare, aksi cepat tanggap, dan lain sebagainya ya. Ini adalah crowdfunding donation namanya. Jadi ketika ada orang yang sakit, orang yang sedang tidak beruntung, mungkin mau dioperasi segala macam, tapi tidak ada punya biaya, maka akan taruh di platform, lalu ketika orang melihat platform tersebut, melihat campaign yang ada, tertarik untuk membantu, bisa urunan, gitu ya, membantu orang tersebut. Mungkin saya tidak perlu jelaskan terlalu banyak, karena ini sudah banyak sekali contohnya. Berikutnya adalah reward crowdfunding. Nah, reward crowdfunding saat ini belum ada platform di Indonesia yang menjalankan reward crowdfunding. Namun kalau kita lihat di Amerika, sudah ada dua platform yang sangat besar. Ada namanya Kickstarter sama Indiegogo. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa cek sendiri ya. Tapi ini adalah platform yang sifatnya bukan investment, tapi juga bukan murni sosial.
sifatnya adalah memberikan sesuatu untuk mendapatkan reward. Ya. Berikutnya yang masuk kategori investment, ada 2 subkategori di sini. Yang pertama namanya profit sharing crowdfunding, atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah peer-to-peer. Apa sih peer-to-peer? Nah, peer-to-peer secara harafiah adalah person to person. Bagaimana platform hari ini menghubungkan antara orang yang membutuhkan dengan orang yang dapat memberikan pembiayaan. Ya. Sifatnya adalah project based. Jadi ketika ada project, urunan, lalu project itu dijalankan, setelah berhasil, berbagi. Ya. Berbeda dengan kategori yang berikutnya, namanya equity crowdfunding. Bahasa sederhananya adalah mini IPO. Nah, kalau adik-adik pernah dengar yang namanya IPO, banyak perusahaan TBK terbuka gitu ya. Bagaimana sekarang perusahaan ketika lagi membesar, ingin tambah besar, ingin menggalang dana dari masyarakat, harus ke pasar modal. Hari ini, dengan adanya equity crowdfunding platform atau fintech equity, artinya UKM bisa menjual saham mereka secara online melalui platform. Kebayang ya, UKM sekarang jualan saham secara online. Orang bisa patungan, bisa beli sahamnya tanpa harus saling kenal. Ya. Lalu ketika dapat dividen, maka berbagi. Ya, ini powerful banget sebetulnya buat para UKM. Nah, ini adalah beberapa contoh peer-to-peer syariah yang sudah beroperasi di Indonesia dan sudah dapat license juga dari OJK. Yang pertama ada Amanah. Ya, Amanah adalah fintech peer-to-peer syariah untuk pembiayaan mikro, mulai dari 3 juta sampai dengan 25 juta rupiah. Di mana layaknya sebuah platform, artinya kalau adik-adik sedang punya, mungkin orang tua atau kerabat, atau mungkin adik sendiri punya usaha, ingin dapatkan pembiayaan, dari kisaran tersebut bisa memanfaatkan fintech seperti ini. Di lain sisi, kalau misalkan adik-adik lagi punya uang, pengen belajar investasi, juga bisa memanfaatkan platform. Karena platform seperti ini adalah tadi marketplace ya gitu ya, atau namanya tempat untuk bertemunya antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Berikutnya ada yang namanya Kaswa. Kaswa adalah fintech peer-to-peer syariah, sama di mikro juga, namun fokus kepada pembiayaan warung-warung. Ya. Jadi pembiayaannya bisa mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Ya. Berikutnya ada Alami. Alami sendiri memang fintech syariah yang fokus hari ini pembiayaan anjak piutang atau invoice financing. Ya. Nah, ini adalah kebetulan contoh-contoh platform berikutnya, kebetulan saya sendiri yang bangun ya dari Etis Group, di mana ini tujuannya adalah untuk bagaimana memberikan gambaran ya, bahwa hari ini pemanfaatan digital itu sudah sangat luas banget. Sudah sangat luas, sehingga sangat accessible, sangat borderless, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah platform saya dengan nama Etis. Ini adalah platform awalnya untuk pembiayaan pembangunan rumah subsidi, dan juga rumah murah di Indonesia. Idenya adalah membawa investor dari luar negeri untuk urunan, lalu membangun perumahan untuk kembali dijual dengan harga yang murah gitu ya kepada masyarakat. Di saat ini kita sudah lebih dari 40 proyek di seluruh Indonesia. Berikutnya ada Capital Boost, ini juga platform yang saya dirikan khusus untuk pembiayaan kepada UKM. Seperti adik-adik bisa lihat di sini ya, ini tadi saya bilang konsepnya kan sama seperti marketplace. Mungkin kalau adik-adik semua lebih sering dengar yang namanya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, dan lain sebagainya ya, di mana platform tersebut mempertemukan antara penjual barang dengan pembeli barang. Di platform peer-to-peer syariah, ini adalah tempat bertemunya yang punya proyek dengan yang punya uang. Gitu ya. Jadi ketika ada proyek, maka kami akan lakukan screening dulu, lalu ketika sudah layak gitu ya untuk kami promosikan kepada komunitas investor di platform, maka akan kami taruh di platform. Lalu komunitas yang lihat, oh ini menarik nih jual beli ayam, oh menarik nih jual beli ikan buat disuplai untuk kemarin BUMD gitu ya misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika proyek itu berjalan, maka semuanya akan dimonitor oleh platform, lalu ketika sudah mendapatkan pembayaran, berbagi hasil dengan sejumlah lender atau investor. Ya, ini artinya ada akses permodalan baru di luar lembaga keuangan yang sudah ada saat ini. Berikutnya adalah platform dengan nama Sedekah atau Global Sedekah.
awalnya namanya Sedekah. Waktu itu kami launching kerjasama dengan Ustadz Yusuf Mansur. Waktu itu proyek pertamanya adalah urunan membuat atau memprinting sekitar 8.000 Quran hafalan untuk didistribusi ke sekitar 800 rumah tahfiz miliknya PPPA. Alhamdulillah waktu itu kami berhasil launching platform tersebut di Malaysia, di event ini, di Sedekah Indonesia, di Global Islamic Economic Entrepreneurship Convention di Malaysia. Dan di tahun yang sama, kami berhasil menyampaikan amanah para donatur. Dan seperti adik-adik bisa lihat di sini ya, ini yang tidak kalah penting, yaitu adalah ketika dana tersebut kami kumpulkan, lalu kami printing dan kami salurkan, maka akan kami report atau kami laporkan kepada para donatur. Kuncinya adalah reporting is marketing. Ya, ketika kita laporkan hasilnya, maka para donatur ini cenderung akan lebih senang, lebih bahagia. Mungkin kalau kemarin donasinya 1 juta, berikutnya kalau ada proyek dari platform lagi, maka mereka bisa donasi 2 juta. Karena mereka bisa lihat bahwa uang yang mereka berikan itu benar-benar nyata tersalurkan, gitu ya. Ini platform ini alhamdulillah sudah bertransformasi, sekarang namanya jadi Global Sedekah, dan alhamdulillah hari ini kami sudah bekerja sama dengan 7 bank syariah internasional, termasuk diantaranya Islamic Development Bank, Kuwait Finance House, dan lain sebagainya. Ini sebagai traksi dari grup kami, ini bukan buat promosi ya, tapi buat sharing aja bahwa seperti ada dilihat di sini, hari ini kami berhasil men-channel, gitu ya, menyalurkan lebih dari 450 miliar, total dari 59 negara. Kalau ada lihat di sini, paling banyak dari Singapura, kedua terbanyak dari Malaysia, Indonesia hanya 3% saat ini, tapi sedang berkembang juga, alhamdulillah. Namun yang paling banyak selama COVID, yaitu dari Timur Tengah dan juga dari Inggris. Nah, ini adalah beberapa penghargaan yang etis terima dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Dubai oleh Sheikh Hamdan, Putra Mahkota Dubai, di Singapura, di Jakarta, di Malaysia, di Abu Dhabi, dan di Bahrain. Nah, 2016 waktu itu belum ada peraturan tentang fintech syariah sebetulnya. Waktu itu kami pikir kami satu-satunya ya. Ternyata ketika kami dapat penghargaan yang ada, kami sadar, oh ternyata kami nggak sendiri ya. Akhirnya kami ajak teman-teman nominator lain untuk berkumpul di Malaysia dan membentuk yang namanya Islamic Fintech Alliance atau Asosiasi Fintech Syariah Dunia. Dan alhamdulillah teman-teman, hari ini kami sedang diminta menjadi ketua umum dari IFT Alliance. Barang teman-teman dari US, ini ada Launchgood, EC dari Perancis, Narwi dari Qatar, Funding Lab dari Skotlandia, Blossom Finance dari Amerika, ini Matthew, tapi sekarang sudah tinggal di Indonesia, yang sering pakai songket kemana-mana nih. Ini Matthew kebetulan seorang mualaf, sama seperti saya, dan beliau istrinya orang Indonesia nih. Dan di sini juga ada Chris Blaufeld, ini orang Amerika dan juga mualaf yang bikin Launchgood. Ini kita bisanya Amerika ya. 2018 saya diundang ke Dubai untuk sharing konsep ini di Expo Dubai 2020 harusnya, ya. Dan memang diundur 1 tahun karena COVID, ya. Tapi alhamdulillah tahun 2018 ketika saya present, alhamdulillah waktu itu kami menang, dapat grant dari pemerintah Dubai, dan insya Allah di bulan Oktober nanti kami akan di showcase di Expo Dubai 2021. Ini akan jadi expo dunia terbesar yang pernah ada. Kalau sebelumnya di UK, di Barcelona 1 bulan lamanya, mereka di Dubai mau membuat event ini 6 bulan non-stop. Dan setelah mendapatkan beberapa penghargaan tadi dan juga berhasil mendapatkan grant dari pemerintah Dubai, alhamdulillah 2019 kami berhasil membuka cabang di Dubai dengan nama Etis Dubai. Dan waktu itu saya datang langsung, masih punya rambut nih, ya, untuk menyaksikan pembentukan Etis Dubai. Waktu itu juga disupport oleh Dubai Land Department dan juga RERA. Nah, teman-teman, kebetulan Etis sendiri sudah punya kantor di 3 negara, tapi kami hari ini berpusat di 2 negara, yaitu Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, karena di Malaysia adalah pusat studi Islamic Finance, jadi alhamdulillah kami punya tim yang cukup beragam ya. Jadi kalau saya kumpulkan hari ini, kami datang dari 15 nationality berbeda. Jadi di tim kami ada yang bisa berbahasa Arab, ada yang bisa berbahasa Perancis, berbahasa Urdu, ada yang berbahasa Pashto, Inggris, Melayu ya, rata-rata bisa ya. Dan alhamdulillah hari ini juga
saya juga sedang diamanahkan oleh teman-teman untuk menjadi ketua umum dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Nah, ini yang tidak kalah penting, teman-teman semua, bahwa Indonesia hari ini punya kesempatan besar menjadi kekuatan ekonomi syariah dunia sebetulnya. Ya, satu mungkin paling umum orang selalu bilang ya kita majority Muslim terbesar di dunia, gitu ya. Tapi yang tidak kalah penting di sini, kita dianggap sebagai digital ready country atau negara dengan kesiapan digital dibandingkan dengan negara berpopulasi Muslim besar lainnya. Ya. Nah, baik teman-teman semua, sekian yang bisa saya paparkan untuk materi yang ada. Jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung di sini juga, atau mungkin kontak saya melalui Instagram saya. Nah, sesuai dengan topik utama pada pagi hari ini, kita akan lebih banyak membahas tentang BNPL, atau Buy Now, Pay Later. Ya, ini saya bukan seorang fikih, gitu ya. Saya juga bukan seorang ustadz, namun saya praktisi, gitu ya. Ketika melihat akad-akad dari transaksi, tentunya saya juga mengerti, gitu ya. Nah, sentimen yang ada Buy Now Pay Later memang sesuatu yang cukup baru, ya. Tapi kalau kita lihat dari elaborasi akad-akadnya, ini tergantung bagaimana si platform meng-arrange, gitu ya, mengkoordinasikan atau menyusun strukturnya. Yang paling tepat adalah structure murabaha, ya. Artinya tadi ya, kan kita bukan hanya sekedar ada penjual, kita pertemukan dengan pembeli, lalu di sini platform ngasih barangnya begitu aja. Tapi ingat, di belakang ada engine yang untuk melakukan satu KYC, dua melakukan credit scoring. Percaya sama saya, tidak semua BNPL akan di-approve. Kalau memang di-approve, berarti memang teman-teman visible. Ketika pembelian tersebut dilakukan, maka fintech akan melihat apakah orang tersebut bisa bayar atau tidak. Kalau memang bisa bayar, artinya saya akan tadi beli, lalu saya akan jual kembali dengan metode pembayaran misalkan disepakati apakah dicicil atau dibayar setelah sekian lama. Ya, jadi balik lagi nih, pada intinya kita akan melihat akadnya dulu. Ya, tapi kalau memang itu sudah disediakan oleh fintech yang syariah, insya Allah ya sudah direview oleh Dewan Penasihat Syariah. Karena sebagai platform, ingat ya, ini yang memberikan pembiayaan itu bukan si platformnya loh, maaf, bukan si e-commerce-nya. Misalkan teman-teman belanja di Tokopedia, bukan Tokopedia yang bayarin, tapi harus ada kerjasama dengan financial teknologi. Ya, artinya financial teknologi dipastikan dulu pakai yang mana, ya kan? Mudah-mudahan hari ini sudah cukup banyak setahu saya ya, yang memang penyelenggara fintech yang memberikan akad syariah. Artinya di-clearkan bahwa dana tersebut kita bayarkan kepada pembeli ya dengan persetujuan dulu nih dengan end customer. Nanti mau dibeli, saya mau jual dengan harga sekian ya. Setuju nggak? Kan salah satu kuncinya adalah tidak boleh goror, ya kan? Semua harus jelas. Bahwasanya saya tahu misalkan saya beli langsung harganya 10 juta misalnya. Tapi karena saya belinya nanti harus ada perantara dulu nih yang mau membelikan, nanti saya bayarnya setelah sekian bulan misalnya, disepakati cicilannya per bulan. Maka ini terjadi yang namanya akad murabaha. Ya. Nah, ini adalah konsep dasarnya dulu nih. Mudah-mudahan ini cukup clear ya. Memang yang dilarang adalah kalau ini dijadikan talangan, lalu si platform itu mendapatkan return dalam bentuk bunga, gitu ya. Artinya apa? Kan beda. Kalau dalam bentuk bunga berarti kan sudah dipersyaratkan. Mau apapun alasannya, nanti akan ada dendanya dan lain sebagainya macamnya. Kalau di syariah tidak bisa seperti itu. Ya, sekian yang mungkin bisa saya paparkan sebagai bahan diskusi kita. Mungkin kita bisa open untuk tanya jawab. Kita santai aja ya, saya juga pakai kaos hari Sabtu biar kita ngobrolnya bisa lebih santai. Ya, baik, syukran Bapak atas materinya yang sangat luar biasa ya teman-teman dan sangat menarik. Untuk teman-teman, saudara-saudari sekalian, mungkin sebelumnya silakan untuk mengisi link absensi ya yang akan dikirimkan oleh panitia melalui room chat. Sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, saudara-saudari sekalian, mohon diisi. Silakan teman-teman panitia untuk mengirimkan link absensinya. Ya, baik. Ya baik, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya-jawab bersama Bapak materi kita yang luar biasa ini. Jadi bagi saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand
Dan ketika dipersilakan oleh moderator, silakan menyebutkan nama dan asal instansi, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik teman-teman, ada yang ingin, silakan langsung saja yang mau bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand-nya, kemudian akan saya persilahkan. Ya, bagi yang ingin mengelaborasi lebih jauh lagi terkait tema kita pada pagi hari ini dan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ronald tadi, ayo silakan teman-teman, silakan bertanya sebanyak-banyaknya, kita gali ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ya, silakan teman-teman. Ini antara jelas banget atau bingung banget ya? Ya, mungkin Pak ya. Ayo teman-teman, silakan dong bertanya. Atau ada yang mau sharing juga boleh ya Pak ya, kalau mau Iya, boleh sharing-sharing banget. dan saling diskusi terkait materi pembahasan pagi hari ini, boleh sekali. Ya, di sini sudah ada yang raise hand ya Pak. Ya. Kepada yang pertama saya persilakan dulu kepada Saudara Ahsan Kamil. Silakan diperkenalkan namanya dulu dan asal instansi, kemudian menyebutkan pertanyaannya. Oh, boleh silakan. Katanya mau lewat chat saja. Oh ya, boleh silakan Kak. Kalau gitu sambil menunggu Saudara Ahsan mengetikkan pertanyaan lewat chat, kita beralih ke penanya yang kedua kepada Saudara Iya. Silakan boleh kalau bisa open cam dulu ya, kita kenalan. Silakan sebutkan namanya dan asal instansi. Baik, terima kasih. Syukron kepada moderator atas kesempatan pada pagi hari ini. Nama Ana Iyas dari Kasih Voice Tim Bungaya Makassar. Terima kasih Pak atas materi yang cukup luar biasa pada pagi hari ini. Sangat memberikan insight yang cukup banyak informasi yang bisa saya dapatkan dari materi webinar pada hari ini. Nah Pak, saya mau bertanya Pak terkait tentang masalah akad dari pay letter baik yang online maupun yang mungkin ada yang offline. Nah terkait tentang hal ini, apa sih akad yang terdapat di dalam pay letter itu sendiri Pak? Itu pertanyaan pertama Pak. Nah pertanyaan kedua, bagaimana sih kita melihat bahwa vintage syariah ini terutama di masyarakat kita yang bisa menjadikannya solusi bagi pinjaman yang mungkin kalau di perbankan syariah itu sangat sulit bagi para UMKM terutama usaha mikro untuk mengambil pinjaman usaha ke sana Pak. Nah mungkin dengan solusi vintage syariah ini usaha mikro terutama yang di mikro Pak yang data persennya cukup banyak di Indonesia, terutama saya sendiri di kalangan usaha mikro. Nah, bagaimana sih Pak untuk mengakses vintage syariah itu sendiri dan kemudahan dari hal apa yang dapat dia berikan oleh vintage syariah itu sendiri Pak? Mungkin itu dua hal yang sampai saat ini bisa saya tanyakan kepada Bapak. Nanti insya Allah bisa hal lain didiskusikan kembali Pak. Syukron Pak. Baik, Puan. Ya, Saya boleh langsung. Boleh Pak, silakan Bapak. Saya langsung ya. Ya, baik, silakan, ya, Pak. terima kasih tadi Mas Iyas ya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama perihal akadnya. Baik, nah ketika kita bicara pay later atau BNPL tadi ya, buy now pay later, sebetulnya ini konsep lama gitu ya. Sama ketika bicara tentang patungan. Patungan juga konsep sudah lama sekali. Cuma karena dilakukan secara digital, berubah namanya tadi yang namanya patungan jadi crowdfunding. Ketika kita lakukan pembelian secara online bayar belakangan, berubah yang tadi namanya konsep jual beli, sekarang jadi pay later nih. Jual beli dengan tadi ya kredit ya misalkan ya. Bukan hutang loh, karena kan ada lebihnya gitu ya. Kalau di syariah hutang itu boleh balik tapi jangan ada lebihnya. Ya kan? Artinya ketika kita bicara pemanfaatan BNPL
tadi ya belanja online, bayar belakangan, itu sebetulnya menggunakan akad murabaha. Ya, jual beli. Artinya ada penyelenggara di sini, tadi ya saya cerita ya, Tokopedia, Bukalapak tidak punya izin buat melakukan financial services. Artinya mereka tidak boleh beli barang lalu jual ke masyarakat secara sistem seperti itu. Ya, tapi harus bekerja sama dengan lembaga yang sudah dapat izin lembaga keuangan. Seperti dalam hal ini fintech. Kalau adik-adik teman-teman perhatikan di sana ya, ketika mau bayar NPL itu pasti ada opsi mau pakai apa? Pakai Kredivo kah? Pakai apa? Memang sangat ideal kalau tadi pilihnya memang penyelenggaranya ya yang syariah. Gitu ya. Artinya sudah di-structure supaya tidak ada denda dan lain sebagainya macamnya. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kita sebagai calon pengguna cukup tadi pastikan dulu bahwa ini adalah sumber pembiayaannya dari lembaga yang syariah. Ya. Maka yang terjadi harusnya itu adalah akadnya murabaha. Sama kayak ketika kita beli banyak macam ya, kan kita bisa jadi beli murabaha di bank juga paling banyak produknya murabaha gitu ya. Tapi memang kalau dengan fintech ini sudah terintegrasi dengan provider lainnya. Dalam hal ini misalkan tadi Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Sehingga mereka hanya fasilitator saja melakukan yang namanya transaksi ini. Nah, itu saya harap cukup jelas. Nah, yang kedua adalah tadi bagaimana memanfaatkan atau bagaimana fintech syariah menjadi solusi gitu ya. Terutama bagi pengusaha mikro misalnya. Karena kan biasanya pengusaha mikro ini kan sebetulnya ada lembaga keuangan yang bisa melayani, tapi biasanya tuh satu kolateralnya harus sekian persen gitu ya. Lalu juga persetujuannya juga cenderung cukup lama. Sebetulnya value proposition dari fintech itu sendiri biasanya kolateral itu adalah opsional. Ya, kenapa kok kayaknya biaya di fintech lebih mahal ya? Ya tadi pertanyaannya, ini ada kolateralnya nggak? Kalau di bank kan harus wajib. Itu kenapa bagi hasil atau nisbahnya bisa kecil. Tapi ketika pembiayaan itu tidak ada kolateralnya, maka risiko akan makin besar. Itulah kenapa cenderung bagi hasil cenderung akan lebih besar. Kalau nggak ada yang tertarik. Risikonya sangat besar gitu ya, misalnya. Nah, keunggulannya adalah bagaimana kita kalau di-compare-kan, mohon maaf kalau ada teman-teman dari perbankan, hari ini kita lebih accessible. Karena saat ini semua orang sudah punya smartphone, sudah punya handphone. Aksesnya, kalau dulu kita harus ke bank, ya kan submit dokumen, foto-foto, segala macam, mereka harus survei dulu. Hari ini proses tersebut semuanya sudah bisa melalui sistem. Ya kan? Jadi kita verifikasi online, lalu kita juga misalkan dilakukan scoring secara online. Tadi ya, ini saya coba kasih gambaran buat teman-teman bagaimana beberapa metode yang dilakukan credit scoring oleh fintech. Yang legal biasanya hanya diminta 3 hal, hanya boleh minta 3 hal, yaitu namanya camilan. C-nya kamera, M-nya mikrofon, ya, LAN-nya location. Kamera dipakai untuk kita selfie, ya kan? Lalu pakai KTP ya, KTP selfie, foto ya. Fintech tersebut akan mengambil muka kita dicocokkan dengan yang ada di KTP. Sudah sama atau belum? Ketika sudah 100% sama atau 90% sama, maka dia akan tembak lagi. Dari muka yang ada di KTP, dengan nomor KTP-nya, apakah sudah sama atau belum? Berdasarkan data di Dukcapil. Ketika sudah terverifikasi, oke, lolos. Gitu ya. Kedua, mikrofon. Mikrofon adalah ketika kita tadi, kalau Bapak setuju, bilang setuju. Ini namanya biometrik. Biometrik itu ada banyak. Retina mata, sidik jari, rambut, suara. Ya, mikrofon fungsinya untuk menarik biometrik kita dari suara, memastikan ini adalah orang yang sama. Kalau nanti ada masalah, ya kan ada yang bilang, oh saya bukan saya. Ada orang mungkin ngaku-ngaku mirip saya, terus foto KTP segala macam, gitu ya. Ditembaklah tadi mikrofon, memastikan ini adalah orang yang sama ketika mau bicara. Yang ketiga adalah location. Apa fungsi location? Location mereka akan membaca aktivitas di handphone kita. Misalkan kita hari ini bilang, oh saya tinggalnya di Jakarta Barat. Tapi ketika mereka nge-trace handphone itu setiap malam, misalkan dari 1 bulan, bisa dibilang 70% malam itu ada di Jakarta Timur posisinya. Ini merupakan scoring mereka.
ya, untuk melihat apakah data yang disampaikan itu sudah akurat. Ya, bandingkan, maaf saya nggak apa-apa ya, saya sharing nih ya supaya teman-teman paham ya. Kalau yang ilegal ini biasanya cukup ngeri, teman-teman. Sebetulnya powerful tapi cukup ngeri. Kenapa? Yang ilegal atau pinjol biasanya mereka akan minta akses ke seluruh data di handphone kita. Bukan hanya camilan. Mereka akan minta ke storage kita. Mereka akan minta ke message kita. Mereka akan minta ke log kita, daftar call kita, dial kita. Buat apa? Mereka akan lakukan scoring dengan cara begini. Misalkan dia lihat handphone kita di log dulu nih, di dialnya. Hari ini Ronald Yusuf Wijaya berapa banyak jumlah miss call-nya? Oh, ada 30. Dibalas nggak? Kalau dibalas, oh mungkin Ronald orang sibuk. Ya lagi meeting, misalkan, belum sempat diangkat. Tapi kalau 30 kali telepon tiba-tiba nggak diangkat sama sekali, wah ini kenapa nih? Jangan-jangan dicariin orang. Mereka akan lari ke message kita. Mereka cuma tinggal nge-search berapa kali muncul kata bayar tunggakan Anda. 1 kali muncul, nilai tinggal 9. 2 kali muncul, nilai tinggal 8. 3 kali muncul, dan seterusnya. Ya, kebayang ya. Lalu ketika mereka ternyata di-approve, lalu berjalanlah itu ya pinjaman online tadi. Tiba-tiba mulai terjadi kegagalan pembayaran, gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil storage kita. Lihat mana foto. Jahatnya lagi, kadang bisa diedit. Ya, mukanya siapa, mohon maaf badannya siapa, dan dalam keadaan yang tidak proper. Diancam. Jam 4 Anda tidak bayar, saya sebar foto ini. Ya, banyak yang sampai mohon maaf banyak yang bunuh diri juga gara-gara mereka nggak kuat dapat pressure itu, disebarlah itu ke orang-orang dekatnya mereka, malu. Ini namanya pembunuhan karakter. Ya, ini jahatnya pinjol. Makanya saya berharap adik-adik, saya kenapa sharing begini, semoga adik-adik jauh gitu ya, aware dengan bahaya ini, lalu juga mungkin bisa sharing buat keluarga gitu ya, untuk menyampaikan ke mereka jangan sampai terjebak ya dalam pinjol ilegal ini. Sebagai data, sebagai catatan, di bulan Juni lalu Satgas Waspada Investasi telah menutup sekitar 3.500 pinjol atau fintech ilegal. Bandingkan dengan jumlah fintech yang sudah legal, jumlahnya hari ini tidak sampai 350. Artinya yang ilegal sudah 10 kali lipat. Ya, banyaknya. Yang sudah ditutup. Kita belum tahu berapa banyak yang belum ditutup. Maka dari itu, di asosiasi juga lagi ramai-ramai memberitahukan ke masyarakat tentang bahayanya fintech ilegal seperti ini. Ya, mudah-mudahan menjawab, tapi balik lagi nih. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kemudahannya tadi ya. Pastikan dulu teman-teman lihat fintech mana yang paling cocok untuk pembiayaan ke usaha teman-teman. Lalu tadi pastikan bahwa data itu di-input dengan baik gitu ya. Sehingga credit scoring pun bisa berjalan dengan baik. Biasanya yang suka terjadi kegagalan adalah ketika pengusaha ini KTP-nya udah hancur-hancur, nomornya sudah tidak jelas, dan lain sebagainya macamnya. Ketika di screening, mereka nggak punya alat metode atau measure gitu ya. Waduh, ini kok bisa kayak nggak jelas nih. Ada kemungkinan tidak bisa diberikan pembiayaan. Nah, satu hal yang tadi saya mau note ya di sini, kadarullah masyarakat kita ini mungkin masih belajar membedakan mana yang konvensional dengan yang syariah. Betul ya, terbukti kenapa Indonesia dengan segini banyaknya penduduk Muslim, tapi rasio keuangan syariah kita masih rendah sekali. Sederhana aja, kita masih belum bisa bedakan mana pinjaman, mana pembiayaan, ya kan? Di sini, mohon maaf, kadang lembaga keuangan syariah pun masih bilangnya ini adalah pinjaman syariah. Sebetulnya kalau secara harafiahnya, ya tadi pinjaman boleh, tapi tidak boleh ada lebih. Tapi ketika bicara itu sebuah pembiayaan atau sebuah usaha, makanya berubah jadi pembiayaan. Bedanya apa sih? Gitu ya? Oke. Pinjaman. Pinjaman artinya biasanya terikat oleh waktu. Ya, ini konvensional nih. Target berapa? Gini, saya coba beda ya. Misalkan di sini ada Mbak Putri punya usaha. Mbak Putri, saya ini konvensional ya. Mbak Putri bilang mau pinjam uang itu selama 6 bulan. Ya, saya cuma lihat Mbak Putri ini kira-kira bisa bayar atau enggak, gitu ya. Ternyata ya udah saya bisa bayar ini, saya bisa kasih uangnya, saya pinjamin ya. Kalau ini konvensional nih.
dijalankan itu usaha. Tiba-tiba di bulan ke-6 Mbak Putri belum bisa bayar karena mungkin usahanya lagi belum dibayar juga nih sama pembeli dan lain sebagainya macamnya. Saya nggak mau tahu karena Anda minjem sama saya. Kalau emang belum bisa bayar, kena bunga sekian persen ya setiap bulan. Itu konvensional. Di syariah, ketika Mbak Putri nanya, saya mau dong dapat pembiayaan atas usaha saya, jual beli batik, supply ke pabrik misalnya. Saya tanya, siapa pabriknya? Oh, pabriknya bagus. Mbak Putri pengalamannya apa aja? Oh, Mbak Putri sudah 2-3 tahun jalanin usaha ini, gitu ya. Ketika saya kasih pembiayaan, kita kerjasama murni. Ini syariah nih. Ya. Ternyata target 6 bulan, di bulan ke-5 sudah dibayar oleh pabrik. Maka Mbak Putri akan berbagi hasil sama saya. Ya, ini namanya pembiayaan nih. Kerjasama pembiayaan. Namun, kalau ternyata target 6 bulan, di bulan ke-6 tiba-tiba direktur keuangan pabriknya kena COVID misalnya, lalu mundurlah pembayaran di bulan ke-7 atau bulan ke-8, maka karena ini kerjasama murni syariah, tidak ada denda harusnya. Karena Mbak Putri sudah menjalankan amanah saya sebagai investor. Ini adalah resiko dari bisnis. Asalkan Mbak Putri bisa mempertanggungjawabkan. Pak Ronald, ini saya udah kasih invoice, udah invoice, tapi belum dibayar-bayar nih. Ini rekening saya, lihat kan belum dibayar. Ini adalah membangun kepercayaan. Makanya fintech syariah sebetulnya adalah sebuah panggung. Panggung bagi pengusaha ya yang ingin mendapatkan akses permodalan dengan cara membangun portfolio. Ya, ketika teman-teman berhasil dibiayai 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, biasanya ini makin meningkatkan kepercayaan lender atau investor. Sama ketika kita belanja online. Penjual yang baru jualan 1, sama satu lagi penjual yang sudah jualan 1000. Biar kata ini lebih mahal, mungkin teman-teman akan belanja dari sini. Karena sudah terpercaya nih. Sudah menjual 1000 barang dengan rating yang bagus. Ya kan? Ini konsepnya sama ya. Jadi kita platform tugasnya adalah menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya, itu prinsip menghindari goror gitu ya. Lalu juga dari situ lender bisa melakukan analisa. Ini kayaknya oke nih. Saya ikutan patungan 1 juta misalkan. Ya, dan seterusnya. Tidak jarang ketika teman-teman pengusaha kami yang sudah dapatkan pembiayaan tersebut sudah 2 kali 3 kali berhasil, bisa jadi investor telepon kami. Waktu itu pernah ya, Pak, saya boleh nggak invest ke dalam perusahaannya? Ya, jadi UKM naik kelas. Yang tadinya cuma punya pegawai ada 5, sekarang pegawainya ada 10. Yang tadi cuma bisa handle project senilai 1 miliar, hari ini bisa project 3 miliar misalnya. Nah, itu adalah fungsi dari kami. Ya, makanya saya coba mendeskripsikan supaya jelas ya. Ini platform seperti kami itu tadi marketplace sebetulnya. Kalau bahasa kerennya mungkin seperti mall digital. Kalau mall digital kayak Tokopedia, Bukalapak itu kan jualan barang ya. Di platform seperti kami menjual proyek. Sama analoginya seperti mall digital tadi, kalau yang punya proyek tenan-tenan kami bagus-bagus, maka orang akan datang terus. Kalau ternyata di proyek di platform kami banyakkan yang tidak berhasil, gagal, maka orang akan reluctant untuk datang kembali. Nah, cukup jelas ya, mudah-mudahan ya. Maaf nih kalau saya coba kemana-mana supaya lebih clear ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Ya, syukron Bapak atas jawabannya. Bagaimana Saudara Iyas? Sudah cukup jelas ya? Iya, jawabannya sudah cukup jelas, alhamdulillah. Mungkin Ya, ada alhamdulillah. mungkin Mbak moderator, boleh? Ya, boleh sedikit, silakan. Sebelum Oke. kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Baik, kan begini Pak, Pak Ronald, terkait tentang masalah sindikasi kejahatan pinjol di beberapa daerah, bahkan menyasar kepada masyarakat desa. Apa sih dukungan yang terbaik bagi kita sebagai anggota kader penggerak ekonomi Islam, di mana konteks fintech syariah ini bisa menjadi solusi bagi mereka di masyarakat desa untuk menjadikan UKM mereka sebagai UKM yang naik kelas, Pak. Terutama banyak yang terjadi bahwa screening yang terjadi di pinjol juga kan masih
masih sulit dipahami oleh beberapa masyarakat kita, terutama screening yang terkait bagaimana pengawasan OJK. Mereka masih bingung gitu kan, apa sih, bahkan ada yang masih bertanya apa sih itu OJK. Nah, terkait tentang masalah seperti itu Pak, apa sih bagaimana sih merubah mindset terkait tentang bahwa masyarakat ini mau mengarahkan pandangan mereka untuk agar pinjol yang ilegal itu perlu diwaspadai, terutama mereka yang sangat begitu membutuhkan dana dan semacamnya, Pak. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Syukron, Pak. Baik Mas Ijas. Oke, saya respon langsung aja ya, biar sambil ngobrol ya. Iya, silakan Baik. Pak. Memang kendala kita hari ini adalah literasi. Ya, masyarakat masih banyak yang jauh dari paham lah tentang fintech, tentang pinjol, tentang resiko dan lain sebagainya macamnya. Atau mungkin secara umum tentang keuangan secara umum gitu ya. Mereka taunya yang penting saya bisa dapat uang, saya pikir saya bisa bayar gitu ya. Jadi saya pikir itu jadi kata kunci nih. Ketika ternyata, mohon maaf kadang kan, oke saya cerita ya, saya bisa dibilang hampir 95% pinjol yang ada di Indonesia itu datangnya dari China. Uangnya dari China. 2016-2017 ada sekitar 4.000 fintech cash loan namanya, yang memberikan dana 3 juta, 5 juta, 10 juta, ini biasanya namanya cash loan. Ya. Di mana sampai ada 4.000 pinjol seperti ini. Namun tiba-tiba waktu itu ada kejadian sekian puluh orang bunuh diri di waktu yang hampir bersamaan. Ketika diinvestigasi, ternyata semuanya minjem online. Nggak bisa bayar, malu sama keluarga, malu sama teman, dan lain sebagainya macamnya. Ya. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk menutup sebagian besar mereka. Ya, hanya sisa tinggal berapa ratus kali ya. Pokoknya tetap banyak, tapi tinggal jauh sedikit daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Mereka cari market lain di luar. Kita lihat, siapa nih yang paling ideal? Mereka sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, India kedua, tapi India tidak mungkin. Karena di India, peraturan tentang lending atau pembiayaan sangat-sangat ketat, sangat regulated di sana. Negara terbesar ketiga, Amerika. Amerika juga tidak mungkin, karena Amerika lebih maju secara teknologi waktu itu. Keempat terbanyak di dunia adalah Indonesia. Indonesia adalah negara paling menggiurkan buat mereka. 1, penduduknya besar. 2, sangat konsumtif. 3, literasi masih sangat rendah. Nggak ngerti. Ya, dikasih pembiayaan atau pinjaman, nggak dibaca. Yang penting saya terima duit. Ya, ini menjadi sebuah ladang baru buat pinjol-pinjol tadi. Itu makanya mereka kenapa bisa lebih agresif daripada yang legal nih. Mereka uangnya banyak banget, ya kan? Mereka tahu kita konsumtif sekali. Tadi digital ready, jumlah smartphone di Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Ya kan? Satu orang kadang bisa punya 2 handphone. Ya, ini adalah fenomena. Ya, artinya Indonesia ini menarik banget. Udah nggak ngerti, konsumtif, aksesnya udah bagus. Itulah kenapa tugasnya kita yang sudah semakin paham tentang bahaya ini, kita harus sebarkan lagi. Itu kenapa saya hampir tidak pernah menolak kalau diminta untuk sharing-sharing tentang ini. Ya, karena di asosiasi tugasnya adalah tadi, melindungi dan juga menumbuhkan industri. Hari ini ancaman kita adalah pinjol atau fintech ilegal tadi. Ya, segitu mengerikannya masyarakat lebih tahu pinjol daripada fintech. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang jadi concern kita bersama lah. Makanya saya berharap teman-teman di sini semua bisa sharing lebih luas lagi nanti ke depannya. Ya, mungkin mudah-mudahan menjawab, Mas Dias. Iya, Pak Rana, syukuran atas jawabannya. Cukup insight-nya baru lagi. Terkait tentang data-data pinjol ilegal, larinya kemana, Pak? Jaringannya kemana? Syukuran, Pak. Iya, Afwan. Ada lagi? Atau tadi ada yang mau nanya ya? Kayaknya udah diketik belum ya? Iya Pak, tadi ada yang di room chat ya Pak. Mungkin kita bisa beralih dulu kepada
Ini tadi ada dari Mahansar, dari Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah belanja online di salah satu aplikasi, namun barang yang dipesan berbeda dengan yang saya pesan. Dan aplikasi mengembalikan biaya secara elektronik di akun aplikasi saya, bukan ke rekening bank saya. Apakah hal tersebut sesuai syariah? Karena saya telah transfer biaya tersebut. Ya, mungkin Bapak ini terkait pengaplikasiannya, teknisnya mungkin ya Pak, bisa dijawab mungkin Pak, diberi Baik, penjelasan. baik. Ini kan berarti kayak dipindahin ya. Kan kita tadi transfer melalui bank account kita, lalu ternyata ketika dibalikan masuknya ke dalam wallet kita. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami, ini pun sebetulnya diatur oleh regulator. Ya, dalam hal ini misalkan kita belanjanya melalui aplikasi Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee misalnya. Mereka itu harus ngurus izin kepada Bank Indonesia. Ngurus apa? Ngurus yang namanya e-wallet tadi. Ya, artinya apa? Akun yang disediakan buat kita itu sudah menjadi hak kita. Sehingga kalau terjadi pelanggaran, mereka bisa dicabut izinnya. Jadi secara arus, memang ini kayak dipindahin aja sih. Dipindahin dompet kanan ke dompet kiri gitu ya. Misalnya gitu ya. Atau dari dompet kita ke dompet digital kita atau e-wallet. Sebetulnya tidak ada yang dilanggar situ, asalkan memang kembalinya utuh, gitu ya. Atau mungkin misalkan ada biaya administrasi, atau mungkin malah ada biaya kompensasi, misalkan gitu ya. Selama itu adalah sifatnya hibah, atau mungkin kalau ada lebih ya, selama sifatnya hibah tidak ada masalah. Tapi setahu saya umumnya itu baliknya utuh. Kita sudah spending 100.000, maka akan dikembalikan 100.000. Dalam hal ini saya tidak melihat ada unsur ini ya kesyariahan yang dilanggar sebetulnya. Karena sebetulnya itu adalah dompet digital kita sendiri. Sama ketika kita punya m-banking ya, kita kan terima duit misalkan cash, lalu store ke bank. Yang kita lihat di sini itu adalah angka aja. Hampir sama, bedanya itu disimpannya di bank, ini disimpan di, mungkin di bank, pasti di bank juga belakangnya, tapi melalui pencatatan di platform. Seperti itu. Ya, syukron Pak Ronald atas penjelasannya ya. Ya, di sini ada lagi yang bertanya Pak, mohon izin kepada Mbak Anissa Luciana, mungkin bisa langsung di open kamera, open mic-nya, silakan perkenalan dulu ya, terus menyebutkan pertanyaannya, silakan. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Anissa Luciana dari KSI for Case Winam. Jadi pertanyaan saya begini Pak, bagaimana cara mengedukasi masyarakat terkait dengan vintage syariah ini, sedangkan kan realitanya orang-orang yang berpendidikan saja masih kurang paham terkait dengan pinjaman online, apalagi dengan orang-orang awam. Seperti dengan masyarakat yang masih ada di desa yang baru kenal sama yang namanya teknologi, pasti susah sekali untuk paham. Karena ada kasus saya dapat, teman saya terkena kasus tipuan dari pinjaman online ini. Jadi dari sini saya juga berpikir bahwa ternyata orang berpendidikan pun bisa tertipu, apalagi dengan masyarakat yang masih kurang paham, begitu Pak. Baik, kalau gitu saya langsung respon ya. Ya, Siap, ini Pak. memang. Silakan Pak. Ya, saya bisa bilang ini memang PR kita bersama ya. Kan kita juga, ini industri yang bisa dibilang sangat baru. Ya kan tadi, definisi fintech aja belum ada yang paham. Ternyata kita pakai fintech aja mungkin belum tahu gitu ya. Tapi ini adalah memang masa transisi menurut saya. Ya Indonesia kan memang tadi ya, kita negara kepulauan. Ya kan, infrastrukturnya pun tidak semuanya sudah merata. Setidaknya infrastruktur komunikasi aja. Itulah kenapa jangkauan ini masih jadi isu juga. Ditambah lagi hari ini penyelenggara yang legal masih jauh jumlahnya dibandingkan yang ilegal. Artinya apa? Mereka udah sangat agresif sekali ya mengakses ke masyarakat. Bahkan sampai yang di daerah-daerah yang mereka, justru itu target mereka malah. Orang-orang yang dianggap tidak paham, ya kan? Mungkin nggak aware sama sekali bahayanya. Ini adalah sasaran empuk buat mereka. Maka dari itu di asosiasi kita punya apa istilahnya ya, punya mandat sebetulnya untuk tadi mengedukasi masyarakat seluas-luasnya. Ini bukan tugas yang mudah ya. Maka dari itu kami punya beberapa strategi. Satu misalnya kami akan selalu hadir di undangan-undangan seperti ini. Dua misalnya kita kerjasama dengan kampus-kampus. Ya
Ya. Tes. Mohon maaf, Bapak. Agak suaranya ini, Pak, putus-putus. Ya, mohon maaf ya teman-teman, mungkin Bapak Ronald sedang ada gangguan jaringan. Tes, Bapak. Mungkin kurikulum atau mungkin silabus. Oh, Bapaknya. Ya kayaknya Bapak Ronald keluar dari Zoom ya, mungkin ada kendala jaringan. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oh ya, sudah bergabung kembali. Ya, halo Pak. Maaf, saya drop sebentar ya. Ya, Pak. tadi ya kembali ke jawaban tadi saya ya. Tadi ya kita memang di asosiasi itu banyak beberapa metode tadi. Kita mau lihat sekarang bagaimana sih metode yang paling efektif. Saya pikir hari ini dengan adanya pandemi kita harus melihat sisi positifnya ya. Bahwa hari ini masyarakat sedang terekspos terhadap gadget mereka. Ya, kita lihat indikatornya. Kita punya member di asosiasi yang memberikan literasi gitu ya tentang keuangan syariah. Sebelum pandemi jumlah peserta mereka setiap bulan itu nggak pernah lebih dari 1.000 ya yang untuk mendaftar ke platform online mereka. Selama pandemi tiba-tiba terjadi lonjakan, rata-rata 7.000 sampai 8.000 orang yang mendaftar setiap hari. Artinya apa? Ya mungkin satu orang tadi banyak terekspos kepada gadget. Kedua, ekonomi syariah juga lagi mulai dapat exposure yang baik nih. Ada momentum besar sebetulnya. Orang jadi lebih aware, government kita pun sedang membuat beberapa inisiatif yang menurut saya luar biasa, gitu ya. Sehingga ini ada momentum besar, ditambah COVID. Sehingga saya selalu bilang, yuk teman-teman kita bikin konten. Konten edukasi ke masyarakat seluas-luasnya. Baik itu konten yang memang serius, atau mungkin konten yang ringan-ringan. Atau konten-konten yang jenaka kalau perlu. Ya, karena masyarakat kita ini beragam sekali, kompleks banget, gitu ya. Ibaratnya kalau kita berdakwah, itu sama kayak ustadz, itu kayak orang ada dua macam ustadz nih. Satu yang garis keras, yang lebih keras suaranya, gitu ya. Satu yang dengan penyampaiannya lembut. Kita, umat muslim, juga sama. Ada yang lebih suka terimanya secara lantang, ada yang suka dengan cara yang halus. Ya, ini keberagaman kita, sehingga metode untuk penerapan edukasi ke masyarakat juga saya rasa perlu dibedakan. Nggak bisa semuanya disamakan gitu ya, satu cara. Nggak bisa. Bahkan ketokohan aja juga sekarang, brand ambassador kalau perlu ada beberapa. Karena beda-beda nih. Saya nggak suka sama dia, tapi saya suka sama dia. Gitu ya. Nah ini adalah PR kita bersama, bagaimana kita coba edukasi masyarakat di seluruh wilayah ya. Makanya alhamdulillah saya lihat di sini teman-teman juga tersebar nih ya. Sulsel Bar Maluku ya kalau nggak salah tadi ya, teman-teman ya. Ini memang apalagi teman-teman mahasiswa, buat saya ada dua nih. Teman-teman mahasiswa dan media, ini adalah dua ujung tombak kita sebenarnya. Buat mengedukasi masyarakat. Satu, mahasiswa cenderung lebih cepat mengerti. Ya, karena teknologi itu, kalau kita jelaskan ke yang lebih senior, biasanya cukup butuh waktu tuh, untuk mereka menyerap dan mengerti. Ya, mahasiswa, saya lihat hari ini cepat nangkepnya, karena sudah terbiasa. Media juga adalah salah satu ujung tombak juga, karena mereka lah maaf, tadi keputus ya. Yang kedua, media adalah juga sumber ketika mereka bisa menginformasikan dengan baik ke masyarakat tentang bahayanya fintech ilegal dan lain sebagainya macamnya. Ya, mudah-mudahan menjawab Mbak Anissa tadi. Iya, syukran Bapak atas penjelasannya. Bapak mungkin bisa izin satu pertanyaan lagi ya Pak sebelum kita tutup. Baik. Ya, silakan di sini sudah ada yang mau bertanya dari Jessica Gafur. Silakan Mbak Jessica untuk di on kamera, kita mau kenal dan silakan perkenalan diri dan menyebutkan pertanyaannya.
Oke, baik, saya pakai akun satu ya, soalnya yang satu nggak bisa on cam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya atas nama Jessica Gafur. Jadi di sini saya ingin menanyakan Pak soal kan setiap aplikasi itu ada biasa resikonya terkait itu bocoran data ataupun apa. Nah, apakah penggunaan pay later ini ada resiko tertingginya selain kita ya otomatis ya kita berutang. Tapi selain resiko itu, apakah ada resiko tertinggi dari penggunaan play later ini, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Saya serahkan ke Ibu Moderator. Baik. Ya, mengenai resiko tertinggi dari BNPL gitu ya. Resiko tertingginya kalau memang itu akadnya akad syariah, biasanya nih ya, artinya barang itu kepemilikannya belum penuh milik kita. Artinya ada risiko barang tersebut akan antara disita atau tadi diambil untuk dijual kembali lalu dibagi lagi gitu ya. Kalau mau bicara secara syariah, artinya kan ketika barang tersebut belum lunas, artinya kan belum menjadi hak kita sepenuhnya. Betul ya? Ketika barang tersebut belum jadi hak kita sepenuhnya, biasanya ini kalau bicara syariah ya, harusnya barang tersebut bisa dijual kembali. Nanti disepakati, misalkan harga jualnya berapa, kalau memang masih bisa menutupi sisa tanggung jawab kita, itu sisanya akan dikembalikan. Itu adalah metode yang menurut saya memang, kalau bicara syariah itu kan bicara tentang moral, bicara tentang keadilan, fairness, dan lain sebagainya. Sama ini ibaratnya kayak tadi ya, kita nyicil rumah. Ya kan, kalau praktek yang sebaik-baiknya adalah rumah itu ketika kita cicil sekian tahun, ternyata kita mandek nih di tahun keberapa, ya kan? Maka kita di perjanjian biasanya akan ada statement bahwa kita akan jual bersama. Kalau ternyata dari hasil penjualan tersebut bisa menutupi kewajibannya, maka selebihnya akan dikembalikan kepada nasabah. Nah, kalau bicaranya ini belinya mungkin beli handphone atau mungkin beli sesuatu yang lebih kecil buat pay later-nya, saya pikir ya kalau bicara dari aspek transaksionalnya ya, itu adalah tadi harus dijual dan dibayarkan kewajiban, sisanya kalau masih ada boleh diambil. Namun kalau bicara tentang resiko, tadi Mbak Jessica bicara tentang data pribadi gitu ya. Itu adalah yang sifatnya sistem ya, artinya kalau memang kita menggunakan jasa atau penyelenggara yang sudah terregulasi, perlindungan data pribadi itu sangat diprioritaskan. Bahkan sudah ada undang-undangnya yang khusus gitu ya. Tidak boleh kita mengambil data pribadi secara sengaja dan tidak diketahui oleh pengguna. Pelanggaran itu namanya. Nah, yang menarik adalah ternyata kebocoran data kita bisa dibilang 95% lebih biasanya diakibatkan oleh orang dalam sendiri. Bukan karena ada orang hack, ya, bukan karena ada orang tiba-tiba, oh ambil di Tokopedia, saya colong datanya. Itu kemungkinannya kecil banget. Tapi biasanya adalah oknum. Ya, oknum yang tahu bahwa ketika kita punya big data, tadi ya, ini adalah emas gitu ya, bisa dijual, ya, bahkan kepada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Karena ini data ini memiliki semua profil kita, memiliki scoring kita mungkin bisa dibilang, ya, sumber untuk melakukan scoring kita. Itu kenapa kita kadang suka tiba-tiba dapat penawaran ya, loh kita nggak pernah daftar kok ditawarin A ya, ditawarin B ya, ditawarin C ya, karena mereka ngelihat kapabilitas kita. Orang Indonesia adalah masyarakat yang sangat generous. Ya, kalau di luar negeri orang ke hotel minta mana ininya, mana pasportnya atau mana ID card-nya, mereka pasti tanya buat apa? Karena mereka takut bisa dicolong sebetulnya. Orang Indonesia kan nggak begitu. Siapapun yang minta, kasih aja. Ya, padahal kalau kita, itulah kenapa dibilang masyarakat Indonesia sangat generous, ya, sangat murah hati. Padahal bukan murah hati aja, karena memang nggak ngerti, gitu ya, resiko-resiko yang ada. Tapi ya, ini proses ya. Kita makin ke sini, perkembangan pun saya rasa sekarang informasi itu sepersekian detik, ya kan? Hari ini ada berita apa, ada kejadian apa, kalau dulu mungkin makan waktu beberapa hari, ditulis dulu, dicetak dulu, baru disebar. Hari ini informasi bisa kita terima sepersekian detik. Orang di post langsung sebar semua, ya kan? Itulah fungsinya sosial media kita sebagai sumber informasi tadi. Ya, jadi saya pikir ini journey,
perjalanan kita untuk semakin ngerti potensi, resiko dalam segala hal, dalam segala aspek, ya, terutama dalam penerapan teknologi. Tapi saya cukup yakin bahwa hari ini bicara teknologi ini adalah harapan besar, harapan baru ya buat ekonomi syariah kita untuk bisa bertumbuh dengan sangat cepat. Tadi ya, karena berbagai macam alasan. Orang sekarang pandemi jadi takut akhirat, ya kan? Jadi peduli yang syariah, mulai mencari yang produknya syariah, belajar agama, mulai baca-baca Quran lagi. Ya ini kita harus anggap walaupun lagi susah, tapi ada blessing in disguise. Makasih. Masya Allah, syukron Pak atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin tadi saya tutup ya berdasarkan pertanyaan terakhir tadi, kita tutup sesi diskusi. Kepada Bapak Ronald kami ucapkan banyak terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dan penjelasan yang cukup jelas untuk kita pada pagi hari ini terkait tema kita ya, teman-teman. Syukron Bapak. Apa? Ya, mungkin izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari kajian online kita pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, beberapa poin yang saya catat di sini, Indonesia ternyata dianggap sebagai negara dengan potensi pengembangan ekonomi syariah yang sangat tinggi. Nah, kemudian terkait pay letter itu sendiri. Nah, apakah pay letter itu, bagaimana sih konsep dari pay letter itu? Apakah itu masih tergolong riba atau tidak syariah atau tidak halal? Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah pastikan dulu konsepnya seperti apa ya, teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ronald tadi, kalau struktur yang paling tepat dalam konsep buy now pay later ini adalah struktur murabaha. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada juga nih poin penting yang teman-teman dan saudara-saudari sekalian harus highlight, yaitu kita harus sangat hati-hati dalam memilih fintech, teman-teman. Banyak yang masih ilegal ternyata dan belum terverifikasi dengan baik, yang ini itu bisa berujung ke tindakan-tindakan kriminal yang akan merugikan kita sendiri. Nah, ternyata di Indonesia ini juga kendala terbesarnya adalah terkait kurangnya literasi yang masyarakat yang masih sangat kurang. Oleh karena itu sudah menjadi tugas bagi kita, mungkin kaum milenial, pemuda-pemuda Indonesia sebagai penggerak bangsa untuk selalu mau memahamkannya kepada masyarakat. Sering-sering melakukan agenda-agenda sharing session, mungkin seperti saat ini yang kita lakukan, atau membuat konten-konten menarik yang dapat mengedukasi ke masyarakat. Seperti yang tadi Bapak Ronald bilang, kalau media dan mahasiswa, tentunya banyak di sini mahasiswa adalah tombak ujung dalam mengedukasi masyarakat. Mungkin itu ya beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ronald mungkin untuk memberikan closing statement. Baik. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman adik-adik semua. Ini alhamdulillah bisa ketemu dan bisa sharing langsung ya. Saya benar-benar berharap ini akan jadi silaturahmi kita dan bisa lanjut juga. Harapan saya adalah kita harus memanfaatkan teknologi seluas-luasnya, apalagi untuk kebangkitan ekonomi syariah. Ini ada sebuah momentum besar yang kita tidak boleh lewatkan ya. Kalau ini kita lewati, kita nggak tahu lagi kapan bisa bangkit menurut saya. Ya ini, saya yakin adik-adik ini benar-benar masa depan, ya bagaimana mungkin bisa mendorong, bisa memotivasi yang lain juga, gitu ya, untuk semakin berkembang memanfaatkan ekonomi syariah. Demikian, Mbak Putri. Ya, siap Pak. Masya Allah, syukron Pak. Mungkin teman-teman dan Bapak untuk sesi selanjutnya kita akan adakan sesi foto bersama kepada Bapak, teman-teman sekalian yang bergabung dalam room. Bisa mungkin di on kameranya. Kita mau lihat wajah-wajah pemuda-pemuda bangsa Indonesia ini yang sangat luar biasa ya, yang semangat. Kita mau lihat semangatnya. Silakan teman-teman di on kameranya. Kita mau foto bersama dulu. Ayo, semuanya ya, diharapkan untuk izin pandu moderator. Ya, silakan yang memandu siapa panitia? Jessica Goffer ya. Oke. Ya, silakan. Sesi foto bersama saya bagi jadi 3 slide ya. Jadi untuk slide pertama, ayo semua senyum. 1, 2, 3, cheese. Untuk slide kedua, 1, 2, cheese.
Dan slide terakhir, tetap senyum ya teman-teman, soalnya dari itu slide keberapa Ki? Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke Ibu moderator. Syukron. Iya, syukron Mbak Jessica. Ya, baik kepada teman-teman, terima kasih ya atas partisipasinya. Namun sesi ini belum berakhir ya teman-teman, kegiatan kita masih ada satu kegiatan lagi. Tapi kepada Bapak Ronald, kami ucapkan lagi sebanyak-banyaknya terima kasih Bapak. Kalau mau live boleh. Kami akan melanjutkan sesinya, yaitu sesi kuis ya teman-teman yang tidak kalah serunya. Ya. Kalau gitu saya Syukron, izin Pak. semuanya ya. Semoga sehat-sehat dan berkah Terima kasih, semuanya. Pak. Syukron. Assalamualaikum. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Bapak atas Assalamualaikum. ilmunya. Terima kasih, Pak. Sehat semuanya. Ya, baik teman-teman. Jangan leave dulu ya teman-teman. Kita masih ada satu sesi lagi nih yang tidak kalah seru dan pasti teman-teman sangat tunggu-tunggu karena katanya saya dapat bocoran nih dari panitia akan ada hadiah di sesi berikutnya ini. Jadi kita akan masuk ke sesi kuis ya teman-teman. Door Oke. prize. Ya, Masya Allah. Ya, jadi teman-teman silakan teman-teman panitia mungkin bisa di share screen dan diarahkan ya. Nah, jadi ya teman-teman ini adalah sesi kuis. Teman-teman sekalian silakan diakses melalui silakan panitia dikirimkan linknya. Ya, silakan teman-teman boleh akses melalui www.kahoot.id dengan memasukkan game pin 6822670. Bagi 3 pemenang di sesi ini akan mendapatkan hadiah loh dari panitia. Jadi ayo semuanya kita mau tes nih sampai di mana sih pemahaman teman-teman terkait pay letter setelah tadi mungkin sudah diberikan penjelasan yang sangat jelas ya dari pemateri atau teman-teman juga sudah punya pengetahuan lebih awal. Oke, silakan ya. Join di www.kahoot.id, masukkan game pinnya 6822670. Silakan diakses ya teman-teman. Ayo, ya di sini sudah ada Iyas bergabung. Ya. Ayo teman-teman yang lain silakan diakses linknya www.kahoot.id .it 6822670. Oke, sudah ada 3 orang, Wiwi, Hamzah, Iyas. Ya, silakan. Dari yang di sini masih ada 44 partisipan, silakan ya semuanya boleh bergabung. Di sini ada hadiah menarik loh dari panitia. Jadi masa mau dilewatkan? Ya, silakan. Ya, pinnya 6822670. Silakan mohon dibantu teman-teman panitia untuk diketikkan di room chat juga ya. Ya, jadi masuk ke aplikasi ke website atau ke aplikasi Kahoot dan masukkan pin 6822670. Ya, sudah ada ya beberapa yang bergabung, silakan ayo. Sudah 8 orang. Ya, sama teman-teman ya nanti kami akan kirimkan kembali link absensi melalui grup di WhatsApp. Silakan teman-teman untuk yang belum sempat mengisi absensinya untuk mengisi kembali melalui link yang telah disebar panitia nanti ya. Sangat perlu untuk mengisi absensi ya teman-teman, ini untuk keperluan sertifikat yang akan diperoleh oleh teman-teman. Ya, ayo semua silakan masuk ke web www.kahoot.it, masukkan pin 6822670. Sudah ada 11 orang, ayo dong ramaikan ya. Oke, 13 orang. Ayo. Kita tunggu ya teman-teman untuk bergabung. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Siapa tahu rezeki untuk teman-teman semua. Dapat hadiah dari panitia. Lumayan kan?
Ayo teman-teman kita tunggu ya 5 menit lagi. Silakan ayo cepat bergabung ya semua. Ya, hamba Allah sudah bergabung. Ya, silakan ayo tambah ya. Iya, ya ada beberapa ya yang mengatakan tidak bisa join karena jaringannya kurang mendukung. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, mungkin bisa belajar. Nanti kan ini bentukannya kuis ya. Yang lain jangan dulu tinggalkan room. Nanti kita bisa belajar juga melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh kakak-kakak panitia ya. Ayo yang bisa bergabung dimaksimalkan ya teman-teman. Ayo, apakah sudah